Inilah kisah pencarian kebenaran Salman Al-Farisi hingga memeluk Islam. Salman Al-Farisi adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang kisah hidupnya penuh dengan pencarian spiritual yang panjang dan penuh pengorbanan. Ia lahir di Isfahan, Persia, dalam sebuah keluarga bangsawan Majusi, penyembah api. Nama aslinya adalah Rozbeh. Ayahnya adalah seorang tokoh agama Majusi yang terpandang dan sangat mencintainya. Karena kecintaan sang ayah, Salman tidak diizinkan keluar rumah dan dipelihara seperti harta yang paling berharga. Sejak kecil, Salman telah dilatih menjadi pemelihara api dalam agama Majusi. Ia diberi tugas untuk memastikan api tidak pernah padam, karena dalam keyakinan Majusi, api adalah lambang suci dan kekuatan spiritual. Salman melakoni tugas itu dengan sungguh-sungguh, hingga suatu hari ia dikirim oleh ayahnya ke ladang untuk suatu keperluan. Dalam perjalanan ke ladang itu, Salman melewati sebuah gereja Nasrani. Ia terheran-heran mendengar suara nyanyian dan doa-doa dari dalam gereja. Rasa penasarannya membuatnya masuk dan memperhatikan ibadah kaum Nasrani. Ia merasa bahwa agama mereka lebih logis dan mendekati kebenaran dibanding Majusi. Salman lalu bertanya kepada mereka dari mana agama itu berasal. Mereka menjawab, dari Syam. Sejak hari itu, hati Salman mulai condong kepada agama Nasrani. Saat kembali ke rumah, ia menceritakan pengalamannya kepada ayahnya. Sang ayah sangat marah dan berusaha mengurungnya di rumah agar tidak berhubungan lagi dengan kaum Nasrani. Namun dengan tekad yang kuat, Salman berhasil melarikan diri dari rumah dan bergabung dengan rombongan pedagang yang hendak menuju Syam. Setibanya di Syam, Salman mendatangi seorang uskup Nasrani yang dikenal saleh. Ia meminta untuk melayani dan belajar darinya. Sayangnya, uskup itu ternyata seorang munafik yang memanfaatkan kekayaan umat untuk kepentingan pribadi. Setelah uskup itu meninggal, Salman mengungkapkan kejahatannya kepada masyarakat dan mereka pun menghukumnya dengan layak. Setelah itu, Salman melayani beberapa pemuka agama Nasrani lainnya dari satu ke yang lain. Ia melayani seorang pemuka di Mosul, kemudian di Nashibin, lalu di Amuriyah. Dari setiap guru yang ditemuinya, ia mendapatkan pelajaran iman dan pengetahuan tentang Tuhan, tetapi juga diberitahu bahwa zaman kenabian akan segera tiba dan akan ada seorang nabi terakhir yang muncul di tanah Arab, di antara dua tanah berbatu hitam, yang menerima wahyu, tidak makan sedekah, tetapi menerima hadiah, dan memiliki tanda kenabian di antara pundaknya. Pemuka terakhir yang Salman layani pun akhirnya wafat. Sebelum wafat, sang guru tidak menunjuk penerus, melainkan menyarankan Salman agar pergi ke tanah Arab dan mencari nabi terakhir itu. Salman lalu bergabung dengan sekelompok pedagang Arab dari kabilah Kalb, yang menjanjikan akan membawanya ke tanah Arab. Namun di tengah perjalanan, para pedagang itu mengkhianatinya dan menjualnya sebagai budak kepada seorang Yahudi dari Bani Quraizah yang tinggal di Yatsrib, kini Madinah. Salman pun hidup sebagai budak dan bekerja keras di kebun kurma. Suatu hari, ketika Salman sedang memetik kurma, ia mendengar kabar dari majikannya tentang kedatangan seorang pria di Madinah yang mengaku sebagai nabi. Hati Salman bergetar. Ia teringat semua ciri-ciri nabi terakhir yang diajarkan oleh guru-gurunya terdahulu. Dengan penuh harap, ia mendatangi Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Pertemuan pertama, ia menguji Nabi dengan memberikan makanan dan mengatakan bahwa itu sedekah. Nabi tidak memakannya, hanya para sahabat yang memakannya. Ini adalah tanda pertama. Pertemuan kedua, ia datang lagi dengan membawa makanan dan mengatakan bahwa itu hadiah. Nabi memakannya dan juga para sahabatnya. Ini adalah tanda kedua. Pertemuan ketiga, Salman mencari kesempatan untuk melihat punggung Nabi. Saat itu Nabi sedang berada di pemakaman Baqi dan memakai kain selendang. Salman mencoba mengintip punggung Nabi untuk mencari tanda kenabian. Nabi SAW pun tahu apa yang dicari Salman, lalu membuka kain di punggungnya. Salman melihat tanda kenabian itu, semacam cap berbentuk seperti biji kecil di antara kedua pundaknya. Saat itu, Salman menangis dan langsung bersujud di hadapan Nabi. Ia pun menyatakan keislamannya. Namun, meski telah menjadi Muslim, Salman masih dalam status budak. Nabi Muhammad SAW mendorongnya untuk melakukan mukatabah, yakni perjanjian pembebasan diri dari tuannya dengan tebusan. Tuannya menetapkan syarat yang sangat berat. Salman harus membayar 300 pohon kurma dan 40 uqiyah emas. Para sahabat pun membantu Salman. Mereka mengumpulkan kurma, menanamkan pohonnya, dan Allah memberkahi sehingga semua pohon itu tumbuh. Emas pun Allah berikan melalui Nabi Muhammad SAW. Salman akhirnya merdeka dan menjadi sahabat penuh.
Setelah merdeka, Salman menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dihormati. Ia dikenal cerdas, saleh, dan penuh hikmah. Dalam Perang Khandaq, ia mengusulkan strategi menggali parit sebagai pertahanan kota Madinah, strategi yang belum dikenal oleh bangsa Arab saat itu. Nabi sangat menghargai idenya, dan strategi itu terbukti berhasil dalam menghadang pasukan Quraisy dan sekutunya. Salman juga dikenal sebagai orang yang sangat zuhud dan rendah hati. Setelah masa Rasulullah SAW, ia tetap hidup sederhana. Saat Umar bin Khattab menjadi khalifah, Salman diangkat menjadi gubernur di Madain, Irak. Namun ia menolak menerima gaji dari negara. Ia hidup dari hasil tangannya sendiri, yakni membuat dan menjual keranjang dari daun kurma. Ia tidak memiliki rumah mewah, pakaian indah, atau kekayaan dunia. Ketika ditanya, "Kamu gubernur, kenapa hidup seperti ini?" Salman menjawab, "Aku cukup dengan 2 pakaian, satu untukku, satu untuk sholat, dan aku cukup makan 2 kali sehari dari hasil tanganku." Menjelang wafatnya, Salman merasa sangat bahagia karena akan segera bertemu dengan Allah dan Rasulnya. Ia wafat dalam keadaan tersenyum, sekitar tahun 35 Hijriah. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa ia wafat di Madain, Irak, dan dimakamkan di sana. Kisah Salman Al-Farisi adalah kisah pencarian kebenaran yang tulus, penuh dengan pengorbanan, dan menjadi bukti bahwa siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran akan dipertemukan dengannya oleh Allah, meskipun harus menempuh ribuan kilometer, melewati berbagai ujian, dan kehilangan segala kenyamanan duniawi. Ia adalah simbol ketekunan, keikhlasan, dan hidayah yang nyata. Follow atau subscribe sekarang juga, semoga Allah memudahkan jalanmu menuju surga.